itu malam hari ini kita mentahlilkan atau tahlil suatu ketika kita mungkin juga yang akan ditahlilkan. Begitu marilah kita awali dengan bersama-sama untuk membaca surat Yasin, dan mari kita dulu hadiah Fatihah untuk Rasulullah SAW dan juga almarhum semuanya. Ala hadhihi niyah ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi ajma'in asya'ilahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi abahi wa ikhwani wa qarabati minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa sahabatir rasul ajmain wa tabi'in wa wal ulama amil wal fuqaha'il mufassirin wa syuhada wa sun wal mujahidin fi sabilillah wal muttaqin wal muslimin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddadina wa jaddatina syaikhina wa mursyidin wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan almarhum Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Ilyas Ismail. Syailahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari berbagai macam mara bahaya, termasuk bahaya COVID-19 ini, baik dari kita, keluarga kita, dan handai tolan kita, juga teman-teman kita semua. Semoga Allah kabulkan doa kita. Birahmatika ya arhamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca sama-sama surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرا كلوا من ثمره وما عمرته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزن ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي محمد رسول الله سلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo yang doa sepuh kita Pak Munjir Suparata, monggo Prof. Waduh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. امين يا الله. امين امين يا الله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك امين يا الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. آمين يا الله. اغفر له واكرمه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا غيا.
اللهم Ya ارحمك يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة amin. نعوذ بك من سخطك Amin ya النار. Allah. يا مالك القلوب ثبت قلبنا على الدين من عندك. Amin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Amin ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من Amin الخاسرين. ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin ya صلى الله Allah. على سيدنا محمد النبي وعلى آله Amin. وصحبه وبارك وسلم. Allah سبحان subhanahu. ربك رب العزة عما يصفون. Amin. سلام على المرسلين الحمد لله Alhamdulillah ya رب rabbil alamin. العالمين. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Monjur Suparta, dan saya kembalikan kepada MC Pak Ustadz Muhammad Jen. Sekali lagi, mudah-mudahan doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengenang kepergian Bapak Kiai Ilyas Ismail, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga keluarga yang ditinggal, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Jadi terima kasih. Walafuminkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita Bapak Kiai Haji Wahidin Saputra MA dan guru kita Profesor Dr. Munzir Suparta MA atas doa yang telah dilantunkan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa guru kita yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Ilyas Ismail. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Suparto MED PhD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ini hadir Wakil Rektor 1, Pak Prof. Zulkifli. Saya hormati para Kadek, Kabag, Kasubag, para Kapolrisek Prodi, kemudian para guru besar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan kawan-kawan dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Pak Profesor Munzir Suparta, terima kasih sudah hadir malam ini. Jadi ini lintas fakultas. Demikian pula para pimpinan, dekan, ini juga lintas fakultas. Saya lihat ada Pak D Fakultas Syariah dan Hukum, ada Bu D FITK, Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kemudian ada Pak D Fakultas Usuluddin, kemudian ada Bu D Fakultas Psikologi, dan ada Pak D Fakultas Dirosah Islamiyah, dan juga ada Ketua LPM, Kabag lintas fakultas, ini ada Pak Saroni dari Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian saya lihat juga, saya ingin menyapa rekan-rekan saya dalam forum dekan dakwah nasional Fordaknas. Di antaranya adalah Pak D dari Banten, kemudian Pak D dari Cirebon, kemudian Bu D dari Yogyakarta, kemudian Pak D dari Purwokerto, dan Pak D dari Bandung.
kemudian perwakilan Kaprodi Sekprodi dari beberapa PT KIN, PT KIS, ada dari Bandung, Surabaya, dari Semarang, Yogyakarta, Kudus, dan beberapa PT KIN, PT KIS lainnya yang tidak saya sebut satu persatu. Mohon dimaafkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Malam ini kita sama-sama mendoakan sahabat kita, guru kita yang ceria, orang yang begitu suportif, mau berbagi pengalaman dan ilmunya. Jarang sekali ada orang alim yang kemudian mau berbagi. Profesor, saya panggil profesor karena beliau dalam proses pengajuan yang tentunya tidak mengalami kesulitan untuk mencapai itu, karena sudah dapat bocorannya untuk itu, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Ilyas Ismail MA. Beliau juga beberapa diskusi lintas universitas, di samping posisi beliau di UIA, Asyafiyah, kemudian juga kiprah beliau dalam pelaksanaan akreditasi BAN PT untuk beberapa prodi di dalam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan keaktifan beliau, Bapak dan Ibu, pada Maret tanggal 24 lalu, bedah buku beliau, yaitu menggagas paradigma baru dakwah di era milenial, Pak D. Bandung, Pak Dr. Salbini menjadi pembicara dalam acara tersebut. Kemudian tak lama, beberapa waktu lalu, mungkin belum terhapus dari ingatan kita bersama, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yaitu acara tahunan kita Halal Bihalal, tanggal 25 Mei 2021, yang oleh Pak Kalab diberi tema kembali kepada kesucian diri dan beragama dengan hati. Alhamdulillah, Profesor Asep Usman Ismail dan Pak Kiai Haji Ahmad Ilyas Ismail, lalu kemudian ternyata dosen kita juga ada Pak Ismail Cawidu. Maka pada saat itu kemudian kita sama-sama guyonan bahwa ternyata di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ada Abna'u Ismail, putra-putra Ismail. Masih saja teringat. Bahkan satu kalimat beliau yang kemudian menjadi catatan kawan-kawan adalah bangkai Tuhan. Jadi menyinggung tentang manusia-manusia yang mencari Tuhan, tapi bukan Tuhan yang sebenarnya. Satu nasihat yang masih tergores dalam acara Halal Bihalal yang lalu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu kehilangan luar biasa karena dalam waktu 2 tahun ini Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi kehilangan putra terbaiknya, dosen-dosen kita yang biasa bareng-bareng. Pertama adalah Pak Kiai Hasanuddin, lalu kemudian mohon maaf, nomor 2 itu saya agak lupa. Ilyas Ismail terkira, dan malam ini kita sama-sama mendoakan. Ajaibnya malam ini begitu banyak orang-orang yang hadir. Ini menunjukkan bahwa apa yang ditinggalkan oleh Pak Kiai Ilyas Ismail adalah kebaikan yang
Ya, meningkat acara berikutnya, yaitu sambutan atas nama perwakilan dari Rektor UIN Jakarta, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu akan disampaikan oleh Profesor Dr. Zulkifli MA. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para dekan semua ya dari berbagai perguruan tinggi, para senior, Prof. Suparta, Prof. Asep Ismail, Prof. Andi Faisal Bakti, para wakil dekan, saya kira ada wakil rektor juga ada yang hadir di sini ya. Mohon maaf semuanya saya tidak bisa menyapa satu demi satu. Kita semua hadir pada malam ini melalui Zoom untuk mengingat, mendoakan sahabat kita, saudara kita, rekan kita, Pak Kiai Haji Ahmad Ilyas Ismail, yang tentu kita sangat kehilangan ya. Memang kematian tidak ada yang menduga ya. Komunikasi, saya kebetulan akhir-akhir ini jarang berkomunikasi, tapi sebelumnya sudah termasuk intens ketika beliau mengurus usulan guru besarnya. Saya tidak tahu usulan itu ada di mana, tapi prosesnya waktu itu terus berjalan ya. Kaget sekali ketika mendengar tadi ada berita beliau meninggalkan kita semua ya. UIN Jakarta tentu ya, saya atas nama rektor dan semua kita yang hadir di sini merasa betul-betul kehilangan tokoh ya, kiai, ustadz, rekan, sahabat yang dalam pergaulan sehari-hari kita merasa enak, merasa nyaman ya. Walaupun secara pribadi saya relatif baru ya, bertemu pertama kali persis ngobrol panjang itu di ruangan Bu Rektor, dan waktu itu beliau kita ingin minta kesediaan menjadi ketua pusat kajian moderasi beragama ya. Dan Bu Rektor menyampaikan waktu itu sama-sama diangkat jadi PNS-nya, dan umurnya juga hampir waktu itu bilang bercerita panjang lah ya di ruang beliau, dan saya pertama bertemu dan ngobrol panjang waktu itu ya. Tentu sekali lagi kita kehilangan beliau ya, sosok yang kita berharap pada masa depan untuk sebenarnya akan menambah deretan para guru besar ya, karena usulannya sudah diusulkan ya, sudah sejak tahun lalu ya. Kebetulan saya memang menjadi penilai, jadi saya ingat dan selalu berkomunikasi dengan beliau waktu itu ya. Sekali lagi kita yakin bahwa dan kita bersaksi bahwa almarhum adalah orang baik ya. Almarhum ini orang baik, dan sebagai orang baik dan tentu beliau akan dilapangkan menuju surganya Allah. Kita juga yakin dan kita semua akan mengikuti ya, entah kapan ya. Kita semua berada dalam penantian menuju ya, kita tidak tahu kapan dan kapan gilirannya, semuanya menunggu giliran ya. Dan tentu umur tidak ada yang tahu ya, siapa yang dulu, siapa yang belakangan. Tapi kita semua, saya kira malam ini senantiasa siap ya, walaupun kita kadang-kadang menyatakan belum siap ya, tetapi kalau sudah ada ketentuan dan tidak ada alasan untuk tidak siap ya.
Jadi ini pelajaran buat kita semua. Mohon diberi kesabaran untuk keluarga ya, dan kita semua mendoakan. Kita semua di sini tentu berdoa juga supaya diberi kesehatan ya semuanya ya. Dan yang terpenting saya kira ini terlepas dari almarhum ini meninggal karena apa ya, yang jelas meninggal itu karena ketentuan dan takdir Allah ya. Tetapi saya ingin mungkin di sini kali ini COVID semakin merajalela ya, dan ini memerlukan langkah-langkah atau buat kita semua ini untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan ya. Kalau tidak kita, siapa lagi? Dan orang-orang terdidik, orang-orang berpendidikan, kiai, ustadz itu harus yang paling depan dalam menjaga protokol kesehatan ini. Jangan sebaliknya. Dan ini saya kira sangat penting dan kita akan menjadi contoh dan teladan untuk semua masyarakat, semua lapisan masyarakat. Saya kira itu sekedar buat kita semua nasihat ya, atau buat saya pribadi dan untuk kita semua supaya kita menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan ya. Kita doakan beliau sekali lagi lapang ya, Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'afanhu, dan kita yakin beliau akan mendapat tempat yang paling istimewa dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lebih kurangnya, khususnya kepada para senior yang saya tidak bisa sebut satu-satu ya, atau para wakil rektor yang juga hadir di sini, semua yang hadir di sini kita semua sekali lagi semoga sehat dan lancar semua urusan ya. Demikian lebih kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Bapak Profesor Dr. Zulkifli MA. Meningkat acara berikutnya yaitu tausiah atau tadkiro yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Usman Ismail MA. Kepadanya, falyatafaddal mashkuran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Yang saya hormati dan muliakan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para wakil rektor, Dekan Fakultas Dakwah Bapak Haji Suparto yang saya hormati dan muliakan, para wakil dekan, para ketua prodi, sekretaris prodi, para guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para dosen dan seluruh yang hadir dari berbagai IAIN, UIN, dan perguruan tinggi keislaman baik negeri maupun swasta. Malam ini langit UIN Jakarta terasa mendung. Langit Fakultas Dakwah lebih mendung lagi. Bukan hanya keluarga Ismail yang bersedih. Tadi Pak Dekan menyebut apa yang disampaikan oleh almarhum. Di Fakultas Dakwah itu ada 3 Ismail. 1 sudah pergi. Semoga yang 2 masih lama. Insya Allah. Amin. Hadirin, kesedihan adalah sesuatu yang manusiawi. Rasa duka bagian daripada perasaan yang Allah berikan pada kita. Jadi soal sedih, soal duka, soal kehilangan,
adalah sisi-sisi kemanusiaan yang Allah berikan kepada kita. Bukan manusia kalau tidak merasa kehilangan, tidak sedih, tidak merasa duka. Karena itu agama membolehkan itu semua. Tapi jangan terus-menerus. Jangan berlebihan. Harus tetap dalam tingkat moderasi kesedihan. Moderasi perasaan, sedih, mendung. Mari kita sejenak untuk merenungkan secara mendalam apa esensi kematian menurut ajaran Allah. Saya ingin memulai menjelaskan kematian dengan menjelaskan hadis qudsi. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Kematian adalah pintu. Setiap orang satu persatu akan melewati pintu kematian. Pintu itu menghubungkan dua ruang, yaitu ad-dunya. Ad-dunya itu ruang yang dekat, yang terukur, yang terasa, yang bersifat asyahadah, bisa disaksikan. Karena itu bersifat empiris, bersifat material, kebendaan. Ad-dunya juga berarti yang dekat, karena kita sedang berada di tempat itu. Tetapi ada belahan lain yang akan kita tuju. Belahan lain itu disebut al-ghaib, yang tak terlihat. Itu disebut dengan al-akhirah, yang kemudian. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Hanya bisa dibedakan. Seperti satu mata uang. Ada bagian depan, ada bagian belakangnya. Tapi namanya uang, depan dan belakang harus asli. Karena itu Islam memandang antara dunia dan akhirat itu dalam sebuah pandangan integrasi. Terpadu. Disinilah titik tolak secara intelektual bagaimana kita memahami kematian. Kematian adalah hanya migrasi dari alam yang sekarang terlihat empiris kepada alam yang hanya diyakini oleh kita. Tapi untuk Pak Ilyas itu sudah empiris. Untuk kita itu alam ide yang harus diterima dengan iman. Karena itu pintu ini adalah keniscayaan. Kenapa pintu ini penting? Karena kehidupan dunia itu tidak sempurna. Banyak orang yang benar, tapi tidak diakui kebenarannya. Banyak orang yang jujur, malah ditolak kejujurannya. Sebaliknya, banyak orang yang curang, culas, manipulasi, bohong, terhormat, dan berjaya jadi penguasa. Itu dunia. Menegakkan keadilan adalah kewajiban. Tapi keadilan yang sesungguhnya, itu hanya di akhirat yang bisa diperoleh. Karena dunia tidak bisa sempurna, karena dunia tidak bisa mengapresiasi sesungguhnya terhadap karya orang, maka kematian diperlukan. Jadi kematian itu adalah sebuah kebutuhan untuk mewujudkan yang ideal, untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan rasa kesetaraan yang sesungguhnya. Bahkan Al-Quran menyebutkan kematian adalah hafidatur rafi'ah. Hafidah merendahkan yang di dunia terasa tinggi. Dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan dominasi terhadap kekuasaan. Tapi rafi'ah, kematian juga bisa meninggikan. Yang di sini didolimi, ditindas, disalahkan, dan tidak menemukan rasa keadilan. Maka kematian itulah yang akan mengungkap semuanya. Karena itu kematian adalah keniscayaan. Kematian adalah kebutuhan. Kematian adalah kelanjutan dari hidup dan kehidupan yang dekat ini. Lagi pula secara sosiologis, kalau tidak ada orang yang mati, maka populasi akan terus bertambah. Bagaimana mungkin dunia yang dengan populasi yang terus bertambah,
tapi tidak diimbangi dengan kematian, akan mendapatkan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kematian adalah berikan kesempatan kepada yang baru untuk tumbuh dan berkembang, untuk mengisi populasi dengan prinsip keseimbangan. Demikian juga kalau orang diberi umur panjang, belum tentu daya dukung biologisnya bisa menguatkan untuk hidup lama di dunia. Bukankah ada keterbatasan fisik? Yang abadi, yang kekal adalah perasaan. Yang tetap muda adalah rasa. Yang tetap muda adalah ruh dalam diri kita. Tapi daya dukung tubuh kita kadang-kadang tidak kondusif. Karena fisik memiliki hukum tersendiri, hukum keterbatasan, hukum biologis. Oleh sebab itu, kematian ada ketidakseimbangan antara ruh dan tubuh dalam struktur kehidupan dan kehidupan kita. Dalam struktur hidup dan kehidupan kita. Sedih berlama-lama. Melarang kita yang makna. Kematian punya arti, kematian punya filosofi, kematian punya tujuan. Subhanallah. Baik hadirin, saya yakin sahabat kita, Profesor Dr. Ahmad Ilyas Ismail MA, yang memang sudah lama saya berteman sejak kuliah di Sekolah Pascasarjana UIN Solo Jakarta. Walaupun pada saat masuk duluan beliau 1 tahun, saya di belakangan, tapi pada saat lulus hampir bareng. Adalah orang yang insya Allah memiliki 2 kehidupan. Seorang yang hanya mengembangkan kepentingan fisik, kepentingan biologis, itu hanya memiliki 1 kehidupan dunia. Begitu migrasi ke alam akhirat, maka hilanglah hidup dan kehidupannya. Karena yang dikembangkan hanya soal fisik, hanya soal biologis, hanya kehidupan dunia. Berbeda dengan orang yang berilmu, orang yang mencintai ilmu, orang yang berkomitmen dengan ilmu, orang yang berbagi dengan ilmu dengan tulus, dengan bersih, dengan jernih. Maka sesungguhnya memiliki kehidupan lain yang lebih abadi. Bagaimana penjelasannya kehidupan yang lebih abadi itu? Boleh jadi orang berumur pendek. Imam Syafi'i hanya berumur 54 tahun. Tetapi ilmu yang digoreskannya, yang ditulisnya, melintasi batas-batas waktu, melintasi batas-batas budaya. Karena itu sampai sekarang masih dikutip. Siapapun yang mengkaji tentang negara, tentang hukum negara, tentang syariah, tentang fikih, tentang usul fikih, akan mengutip pendapat Imam Syafi'i. Oleh sebab itu Imam Syafi'i hidup lebih lama dari usia yang Allah berikannya secara biologis. Usia biologisnya hanya 54 tahun. Tapi usia kulturalnya, usia keilmuannya, manfaat dan keberkahannya mengalir sampai kini. Saya yakin Pak Ilyas memang usianya beda tipis dengan saya. Beliau kelahiran 1962, usia yang relatif singkat dalam kehidupan dunia. Tapi saya yakin melalui karya yang ditulisnya, melalui buku-buku yang disebarluaskannya, melalui pendidikan yang disampaikannya kepada para wanita, melalui pendidikan literasinya kepada orang banyak, itu akan tetap menjadi usia kedua yang akan terus hidup dalam pikiran kita. Akan terus hidup dalam setiap orang yang mengkaji ilmu, yang membahas bidang dakwah, yang suka membaca, yang memiliki budaya literasi. Karena itu, itulah yang disebut dengan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Pak Ilyas boleh pergi, karena siapapun juga akan pergi. Tetapi ilmunya tetap mengalir, tetap bermanfaat, tetap mendidik,
tetap mencerdaskan. Dan itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Usianya akan terus dikenang. Pendapatnya akan dikutip. Nasihatnya akan jadi wejangan buat kita. Penyejuk ke dalam hati. Karena itu, kita bisa mengembangkannya dengan mencintai ilmu. Dengan mengembangkan ilmu. Dengan menulis ilmu. Dengan publikasi ilmu. Dengan ketulusan yang kita bangun. Bukan sekadar meraih gelar doktor. Bukan segala meraih profesor. Itu hanya jenjang-jenjang duniawi yang belum tentu bermakna untuk akhirat. Tetapi dengan ketulusan, dengan kejernihan, dengan kebeningan, insya Allah semua kita akan menemukan sesuatu yang lebih bermakna. Simaklah ayat yang tadi dibaca oleh Kiai Wahidin. Mari kita kembali. Satu ayat saja, itu juga tidak selesai. Kita buka surat Yasin ayat 12. Bagaimana surat Yasin ayat 12 memberikan inspirasi kepada kita. Inna nahnu nuhil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang sudah wafat. Wafat itu hanya peralihan. Begitu berada di alam kubur, kembali hidup. Tapi di alam yang abadi. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami mencatat apa yang telah mereka lakukan. Wa asarahum. Dan bekas-bekas yang terekam di dalam memori kita. Nah, bekas-bekas itulah bisa karya ilmiah, bisa karya-karya nyata, bisa pengembangan masyarakat, bisa pemberdayaan umat, bisa penyadaran semua. Itulah yang dimaksud bahwa ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan akhir hidupnya di dunia. Makanya surat Yasin oleh para ulama dianjurkan untuk dibaca oleh kita. Subhanallah. Hadirin, sekadar untuk menyegarkan kembali apa yang terjadi ketika kematian sudah datang di hadapan kita. Yang pertama, tentu Allah mengambil keputusan. Setelah itu Allah menugaskan kepada malaikat maut untuk datang. Mari kita simak surat Sajdah ayat 11. Pada surat Sajdah ayat 11 Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut." Katakan, akan mewafatkan kalian malaikat maut. Jadi memang malaikat maut yang mendapatkan tugas untuk mewafatkan. Tapi lihat ayat berikutnya. Alladzi wukila bikum. Malaikat maut itu diberi tugas mewakili Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi Allah menugaskan kepada malaikat maut. Jadi malaikat maut hanya petugas. Bukan petugas partai, tapi petugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa datang? Tergantung antriannya. Karena kematian adalah pintu dan semua kita antri. Ternyata dari 3 Ismail yang 1 mendapat antrian lebih panjang. Wallahu alam. Bagaimana berikutnya? Di fakultas saja sudah 3 orang tadi oleh kata Pak Dekan. Kiai Hasanuddin, Dr. Nur Hidayat, dan sekarang Profesor Ilyas. Apa yang terjadi ketika kematian tiba di tengah-tengah kita? Ketika kematian datang pertanyaan kita, mari kita simak surat Qaf. Apa kata surat Qaf ketika kematian datang di tengah-tengah kita? Subhanallah. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh benar-benar engkau dalam keadaan lalai tentang kematian. Cenderung kita melupakan, cenderung melalaikan karena berbagai kesibukan, karena berbagai motivasi dan ambisi, berbagai dorongan. Tapi ketika kematian tiba, fakasyafna anka ghita'aka. Maka kami membuka tutup yang selama ini menutupi
wajahmu, penglihatanmu. Fabasarukal yauma hadid, maka pada hari itu penglihatanmu tajam. Maksudnya ketika malaikat maut datang lalu memberitahu kematian sudah tiba, maka akan mengalami keterbukaan. Sehingga yang terlihat bukannya alam fisik, tapi juga alam rohani. Bisa melihat alam rohani. Setidak-tidaknya melihat malaikat yang datang kepada kita. Lalu pada saat itu kemudian Al-Quran memberitahukan, wajahat kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Setiap orang datang menghadap Allah. Bersamanya 2 malaikat. Ada malaikat yang saik, yang mengiringi perjalanan orang yang wafat. Ada malaikat yang syahid, yang berdiri menyaksikan. Jadi ada 2 posisi malaikat menurut Al-Quran. Ada yang mengiringi, ada yang menyaksikan. Berapa jumlah yang turun? Itu urusan Allah. Itu wewenang Allah. Allah tidak memberitahukan. Tapi Allah hanya memberikan isyarat dalam ayat lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, yang paling bertakwa. Ketakwaanlah yang mengukur berapa jumlah malaikat yang turun. Berapa yang turun untuk mengiringi, berapa yang turun untuk menyaksikan. Hanya Allah yang tahu. Dan saya yakin Pak Ilyas dengan ilmu dan kesolehannya, dengan dedikasinya, termasuk orang-orang yang bertakwa, maka malaikat yang turun, malaikat yang mendampingi, yang mengiringi pun, insya Allah saya yakin, walau saya tidak bisa memastikan karena Allah tidak memberitahukan, yakin. Hanya berdasarkan keyakinan kita sesuai dengan tingkat ketakwaan. Lalu apa yang dikatakan oleh para malaikat itu? Para malaikat itu mengatakan 5 kata-kata. Pada saat pintu dibuka, antrian sudah giliran kita melihat alam ruhani, malaikat turun membentuk 2 posisi, lalu malaikat mengatakan 5 kata. Ini diungkap pada surat Fussilat ayat 30, 31. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang meyakini Rabb kami adalah Allah, summastaqamu. Kemudian keyakinan itu istiqomah, konsisten sampai saat-saat wafat. Tidak bergeser keyakinannya bahwa Allah adalah Rabb. Tanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun menghadapinya berbondong-bondong. Berapa jumlahnya? Lagi-lagi tidak diberitahu. Lalu malaikat mengatakan 5 kata-kata. Yang pertama, Allah takhafu. Janganlah kalian takut. Mengapa kalimat pertama adalah takut? Karena secara psikologis kematian adalah menakutkan. Kematian adalah mengerikan. Pengalaman pertama bertemu malaikat dan malaikat akan mencabut ruh kita. Tentu ini menakutkan. Karena itu malaikat datang memandu. Yaitu jangan takut. Kepada siapa yang disampaikan? Kepada orang yang bertakwa. Yang imannya kokoh, ilmunya bermanfaat, hidupnya berkah, orientasinya adalah lurus, pandangannya adalah benar, tidak tergoda oleh harta, tidak oleh jabatan, tidak manipulasi, segala macam merekayasa untuk berkuasa, tidak mendominasi kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan golongannya. Semoga yang demikian kita doakan supaya tobat dan sadar, lalu mengakhiri dominasi. Yang kedua, malaikat akan mengatakan, wala tahjanu, jangan bersedih. Karena kematian adalah kesedihan. Kematian adalah perpisahan. Perpisahan dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan teman, dengan sahabat. Itu sedih dan memang boleh sedih. Tapi jangan bersedih. Mengapa jangan bersedih? Justru akan menemukan hidup yang lebih abadi, akan menemukan hidup yang lebih terhormat, akan menemukan yang lebih berkualitas. Yang ketiga, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kalian mendapat berita gembira tentang surga. Belum, surganya masih jauh. Tapi sudah diberitahukan. Seperti kita dalam sebuah wisata,
ke luar negeri, masih di Jakarta, tapi sudah diberitahukan akan menginap di hotel apa, di kota apa, maka perjalanan kita menjadi aman karena kita tahu di mana akan singgah, di mana akan menginap, di hotel apa yang disaksikan, begitulah. Dan yang keempat, malaikat mengatakan, nahnu awliyaakum fil hayatid dunya. Kami adalah sahabat kalian dalam kehidupan di dunia. Jadi malaikat jadi sahabat, jadi teman, keluarga. Yang kelima, malaikat mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian nanti di surga dan sebagian adalah di alam kubur, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta. Karena itu ini, kecuali satu yang akan tidak dikabulkan, minta kembali ke dunia. Jadi itu semua membuat kita tidak sedih, membuat kita punya orientasi yang tegar, melihat kematian bukan kemusnahan, melihat kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan, betul berakhir di dunia, tapi ini adalah panjang. Itu semua nuzulan min ghafurur rahim. Itu adalah penghormatan, itu adalah hadiah, itu adalah apresiasi dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oleh sebab itu ada beberapa yang bisa kita petik. Pertama, tentu kita sedih, kita berkabung, tapi pada sisi lain kita juga bisa mendoakan. Doa itu menjadi sangat penting untuk melengkapi, untuk menambahkan. Doa itu bukan langsung dari setiap orang kepada almarhum. Doa itu melalui operator Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu doa kita panjatkan kepada Allah. Kita tidak mengirim pahala karena kita tidak bisa, tidak ada gojeknya. Kita hanya menyerahkan kepada Allah. Biar Allah yang menyampaikannya kepada almarhum atau almarhumah. Yang kedua, renungan yang kedua, seorang yang berilmu, seorang yang punya amal soleh, tentu akan ditemani oleh amal solehnya, oleh ketakwaannya, yang insya Allah lebih baik dari kehidupan dunia. Yang ketiga, kita bisa mengambil pelajaran berharga, yaitu kita bisa meningkatkan karya, bisa meningkatkan kepedulian, bisa meningkatkan kontribusi, bisa meningkatkan ketulusan, supaya kita memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, renungan buat kita untuk mengalihkan orientasi dari orientasi kepada kekuasaan, dari orientasi kepada jabatan, dari orientasi kepada harta, dari orientasi kepada kelompok. Mari kita ubah orientasinya kepada sesama umat. Mengapa kita masih berorientasi kelompok? Hentikan itu semua. Lebih baik kita untuk bersama. Insya Allah lebih manusiawi, lebih populis, lebih bersikap, dan lebih terbuka untuk melakukan amal-amal yang soleh. Dan yang terakhir, tentu kita harus menyiapkan pengganti. Kaderisasi menjadi sesuatu keniscayaan karena betul Pak Ilyas akan mendapatkan sesuatu yang berharga, tapi Fakultas Dakwah kehilangan calon guru besarnya, kehilangan dosen yang berkualitas. Kita bisa bersama-sama mengembangkan diri untuk mengambil bagian dari sisi yang sanggup kita lakukan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Pak Ilyas mendapat kedamaian, mendapat ketenangan. Kita mendapatkan pelajaran sehingga kita memperoleh sesuatu yang bermakna dari peristiwa kematian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pemaparan yang sangat luar biasa dan sangat mendalam. Tentunya sangat membekas untuk guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Usman Ismail. Karena memang pas halal bihalal, beliau menjadi narasumber berdua dan disampaikan juga masih Bani Ismail gitu kira-kira. Yang tentunya kita berdoa mudah-mudahan Dr. Kiai Haji
Ahmad Ilyas Ismail, Allah ampuni dosanya. Min akhlil khair. Nah, untuk berikutnya mari sama-sama kita simak meningkat acara berikutnya, yaitu sepatah kata kesan atau kesan pesan sahabat yang dalam hal kesempatan kali ini yang pertama kali akan menyampaikan yaitu Ustadz Dr. Haji Sunandar Ibnu Nur, kepadanya dipersilakan. Ustadz Sunandar, apakah masih bergabung? Ustaz, kita doa dulu, Ustaz. Baik, sebelum kesan dan pesan, tadi ada informasi dari Kalab untuk doa, untuk lebih khusyuk lagi khidmat, maka kita minta dengan kesediaan kepada Ustadz Dr. Ahmadi Rojali Jawab, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah karim Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiri. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim. Wa malalnahu wa masabbahna wa mastaghfarnahu wa masallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi katil muqarrabin summa ila jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa ususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhussu khususan man istama'na huna ya Allah bisababihi wa bisababiha wa li ajlil marhum Ustadzil Mahbub Al-Profesor Ad-Doktor Kiai Al-Haj Ahmad Ilyas Ismail Al-Majistir wa Ustadzil Mahbub Kiai Al-Haj Hasanuddin Ibnu Hibban Al-Majistir wa Ustadzil Mahbub Al-Ustadz Allahumma innahu ya Allah Ustadzil Mahbub Al-Profesor Ad-Doktor Kiai Al-Haj Ahmad Ilyas Ismail Al-Majistir nazala bika wa anta khairu manzulin bihi ya Allah. Allahumma innahu ya Allah Ustadzul Mahbub Al-Profesor Ad-Doktor Kiai Al-Haj Ahmad Ilyas Ismail Al-Majistir faqirun ila rahmatika wa anta ghaniyun anhu ya Allah ya Rabbal alamin. Wa anta ghaniyun an muakhadatihi wa anta ghaniyun an ulumihi wa anta ghaniyun an rahmatihi wa anta ghaniyun an lutfihi wa husnu adabihi ya Allah ya Rabbal alamin wa dhanibhu ya Allah min adabika ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silhu bil ma'i was salji wal baradi wa nakihi minal khataya wa innaka sabal abyadi bil danasarihi wa malan min malihi wa daran min darihi wa jaran min jarihi
wa ibnan min ibnihi wa bintan min bintihi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu ya Allah. La tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu ya Allah ya rabbal alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi ya Allah. Fadkhuli fi ibadi ya Allah. Fadkhuli fi ibadi ya Allah. Fadkhul Al-Profesor Ad-Doktor Kiai Al-Haj Ahmad Ilyas Ismail Al-Magister ya Allah. Allah maghfir ya Allah li hayyatihi. Allah maghfir ya Allah li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghira. Allah man ahyaitahu minna fa ahya bihi 'ala al-islam wa man tawaffayna wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa umura walidayna ya Allah wa umura asatidana ya Allah wa umura tullabina ya Allah wa umura jami'atuna ya Allah, Jami'atul Islamiyah Al-Hukumiyah Syarif Hidayatullah di Jakarta, Jumhuriyatina ya Allah, Jumhuriyati Indonesia ya Allah, madamatis samawati wal ardh wa jami'u kulliyatina al-mawjud al-muta'ayyana fiha ya Allah, wa khususan nakhusus bil khusus kulliyatuna ya Allah, kulliyatud da'wah wa ulumul iqtisad, wa nakhusu khususan ya Allah kulliyatud da'wah wa ulumul iqtisad, wa khususan ya Allah kulliyatud da'wah wa ulumul iqtisad, madamat as-samawati wal ardi ya Allah ya rabbal alamin. Allah ba'akrim hadhihi al-ummah al-muhammadiyah ya Allah bi jamili awaidika fid darain ikraman bihi liman ja'altahu min ummatihi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana ya Allah. Allahumma aslih lana ya Allah. Allahumma aslih lana ya Allah ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ihfaz lana ya Allah ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah, rahmatan syamilah, rahmatan kamilah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ta sayyidina Muhammad farjatan hamatan farjan ajilan farjan sahidan mubarakan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman. Wa'fu 'anna ya Rahim. Wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma haqqik amalina wa sabbit amalana ya Allah.
wa alhiqna ya Allah ustadina al-mahbub Profesor Dr. Kiai Al-Haj Ahmad Ilyas Ismail al-Majlisir liqa wa hasuna ulaiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabul insyaallah. Doa yang dipimpin oleh Ustaz Dr. Ahmadi Rojali mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan guru kita, kawan kita yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Ilyas Ismail, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Alhamdulillah, tahlil virtual keluarga besar Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Win Syarif Hidayatullah Jakarta setelah selesai secara seremonial. Kita sekarang menginjak sepatah kata dari sahabat, tentunya sahabat almarhum Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Ilyas Ismail MA. Beliau meninggal dunia pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Kebetulan kalau secara pribadi saya sering intens juga berjumpa, sering komunikasi dengan beliau. Ada agenda sebetulnya rencananya mau bedah bukunya Pak Kiai Ahmad Ilyas Ismail, yaitu rencananya di ADAI, Asosiasi Dai-Dai Indonesia, tapi kebetulan beliau sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berikan ampun dan dosa untuk beliau, dan insya Allah beliau termasuk min akhlil khair. Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Ilyas Ismail ini termasuk dosen yang sangat luar biasa, dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tidak hanya dosen, beliau juga sebagai penulis produktif, diantaranya di Koran Harian Republika, dan beliau juga sebagai penulis buku banyak sekali, kemarin tentang manajemen halal dan seterusnya. Kemudian beliau juga pernah menjadi dekan Fakultas Agama Islam di Universitas As-Safiyah. Beliau juga tadi telah disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, beliau sebagai Ketua Puji Moderasi Win Syarif Hidayatullah Jakarta, dan bahkan Pak Kiai Ahmad Ilyas Ismail, beliau termasuk adalah sebagai DPS Dewan Pengawas Syariah, salah satu BPRS yaitu namanya Harta Insan Karimah, dan alhamdulillah beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai dai moderat 133 dai moderat versi Ad-Dai. Nah, kebetulan saya belum lama pernah juga mewawancarai beliau tentang ulama Betawi Kiai Haji Abdullah As-Safi'i. Nah, beliau salah satunya jadi narasumber. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama, siapa yang ingin duluan untuk berikan kesan dan pesan. Kami persilakan, mungkin kalau ada yang ingin, Pak Dr. Ustadz Sunandar, dipersilakan yang sudah mengacungkan tangannya, dipersilakan suaranya di unmute. Masih belum, sebelah kiri belum di oke. Silakan. Terima kasih, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Rektor UIN Jakarta, para dekan baik Fakultas Dakwah maupun dekan di UIN di tempat lain, ketua jurusan, para dosen, dan semuanya yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Sungguh sangat mengejutkan, kaget dan tidak percaya ketika tadi membaca berita di grup dosen, baik grup dosen KPI, grup keluarga Fitkom, atau grup dosen tetap Fakultas Dakwah UIN Jakarta, bahwa ternyata almarhum Ustadz Dr. Ahmad Ilyas Ismail MA telah wafat, dan 2 hari sebelumnya
meminta doa karena terkena COVID Corona. Jadi yang mengagetkan sungguh sangat cepat sekali, tragis sekali. Sebelumnya saya ngobrol dengan Pak Joni, yang salah satu dosen kita, bahwa Pak Ilyas sebelumnya menelpon beliau dan minta dikirim madu kembali, ya, karena katanya madunya sudah habis, tolong dikirim kembali. Oleh Pak Joni dikirim, namun tidak mengira sehari kemudian wafat. Almarhum Profesor Dr. Ahmad Ilyas Ismail MA, yang kalau Bapak Wakil Rektor ya masih ada, karena memang sudah hampir keluar guru besarnya, mudah-mudahan sebagai penghargaan pengabdian beliau maka bisa diaktualisasikan, direalisasikan guru besarnya itu, mudah-mudahan. Beliau orang yang sangat baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Zain semuanya benar dan saya menyaksikan. Beliau sangat aware. Kalau saya kirim tulisan, kirim rekaman ceramah, beliau pasti respon, pasti memberikan apresiasi. Orang yang sangat baik, yang luar biasa. Saya pernah telepon khusus beliau, konsultasi, karena beliau mantan pejabat di Asy-Syafi'iyah, tentang bagaimana caranya untuk bisa mendapat ijazah, prosesnya bagaimana, panjang lebar beliau jelaskan. Dan itu belum lama, ya mungkin seminggu yang lalu. Dan beberapa waktu yang lalu saya diminta beliau ya sebagai dekan di Asy-Syafi'iyah, karena ada dosen yang meninggalkan kelas setelah 3/4 perjalanan perkuliahan, mata kuliah dasar-dasar produksi siaran televisi, mahasiswanya kasihan, lalu saya diminta melanjutkan ya untuk mengajar kelas yang memang ditinggalkan oleh dosen itu sampai selesai, sampai mereka UAS dan kemudian saya berikan nilai. Jadi dengan beliau bukan hanya berteman di Fakultas Dakwah, tetapi juga berteman di Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah, berteman di media, di mana saya suka mengundang beliau sebagai narasumber dalam acara dakwah di televisi, saya sebagai hostnya, beliau sebagai narasumbernya. Subhanallah, beliau seorang yang ceria dan nampaknya tidak pernah menyinggung perasaan kerabat, perasaan kawan-kawannya. Jadi rumah murah senyum, kemudian beliau ceria dan beliau orang yang sangat baik hati, dan karenanya hakul yakin beliau diterima amal ibadahnya, diampuni kesalahannya, dan kemudian insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, sebagai penghormatan untuk beliau sebagai salah satu dari kerabat karib saya mohon izin untuk memberikan persembahan untuk beliau, dan sebagai tazkirah bagi kita, saya ingin mohon izin menyampaikan puisi kematian. Saat diri harus beranjak pergi, jiwa meregang, tubuh pun bergetar hebat, berbaur jeritan ketakutan atau linangan air mata bahagia, karena ingin bertemu dengan Robnya. Ditarik dan dicabut dari setiap urat nadi, syaraf dan akar rambut. Ini sebuah titah. Ia harus kembali kepada pemiliknya. Allahu Akbar, janjimu telah tiba. Ya Rob, alangkah sakitnya, perih, laksana 300 tusukan pedang atau ringan bagaikan sebuah pengait saat dimasukkan dan ditarik dari gumpalan bulu yang basah. Duhai jiwa, seandainya engkau tahu bahwa sakaratul maut itu lebih ngeri dan dahsyat dari semua yang ada. Sayup terdengar lantunan ayat suci dan sesegukan air mata yang tumpah. Lalu hening berbalut sepi, semakin hening, bening
menggantikan hingar-bingar dunia di kala pagi yang penat dan siang yang meranggas. Diam pun menyiksakan kepiluan, kesedihan atau berjuta kenangan. Dia telah pergi dan tak akan pernah kembali. Ya Allah, inikah kepastian yang telah Engkau tetapkan? Mana tumpukan harta yang telah terkumpul sekian lama? Mana pelayan setia yang siap disuruh mengerjakan ini dan itu selama 10 jam atau bahkan lebih? Mana rumah mewah yang dibeli dan dibangun dengan sukacita, tempat istirahat yang nyaman? Mana kendaraan mahal yang menjadi kebanggaan dan memudahkan setiap perjalanan? Hadirin, saudaraku, sahabatku semua, dan seterusnya, itulah gambaran kalau kematian telah datang menghampiri, dan kematian tidak bisa ditunda atau dimajukan walau sedetik pun. Maka kita mengambil hikmah. Saya sudah diberi ujian hadiah sakit 3 kali yang cukup parah, yang mungkin seharusnya lewat. Alhamdulillah Allah berikan. Al-Mukarram almarhum Ustadz Ahmad Ilyas Ismail tidak nampak pernah sakit parah, tetapi hanya dalam 2 hari diberitakan mohon doa, 2 hari kemudian dipanggil. Artinya mungkin satu saat kita pun bisa akan mati secara mendadak. Karena itu kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, dan kita doakan almarhum. Mohon maaf saya atas kesalahan kehilapan kepada semuanya. Juga kita sama-sama saling doa, saling menjaga diri kita, mengimunkan diri kita. Alafumikum akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Puisi yang menyentuh. Memang kalau bicara tentang kematian, disebutkan kafa bil mauti waizon, maka cukup dengan adanya kematian menjadi pelajaran. Tentunya hari ini boleh jadi kawan kita Pak Kiai Ilyas Ismail yang meninggal, boleh jadi nanti berikutnya kita akan menyusul. Yang jelas kematian itu pasti. Oleh karenanya barangkali ada kesan yang lainnya dari para sahabat. Ya, sekedar informasi, saya kebetulan mengecek ulang tadi ketika ada informasi Pak Kiai Ilyas Ismail meninggal dunia atau tidak. Di antaranya saya cek kepada kawan beliau yang bekerja sebagai DPS Dewan Pengawas Syariah, yaitu Pak Dr. Dede Abdul Fattah. Nah, ternyata dapat informasi dari beliau, katanya almarhum insya Allah akan dimakamkan di Madura karena hasil swabnya adalah negatif. Tentunya kalau positif dilakukan protokol kesehatan. Yang tentunya alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Kiai Ismail, mudah-mudahan Ahmad Ilyas Ismail, mudah-mudahan min akhlil khair. Saya termasuk bersaksi beliau orang baik, walaupun usianya lebih senior, tapi beliau orang mengwongkan yang lebih muda, sangat luar biasa sekali. Dan banyak juga ngasih semangat belajar untuk menulis. Nah, barangkali di sini kemarin juga beliau ketika menjadi ketua uji moderasi, kebetulan alhamdulillah ada yang kerjasama dengan uji moderasi, yaitu CSRC. Barangkali Kang Idris Semai mau menyampaikan kesan dan pesannya, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Zain atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor, Wakil Rektor, dan pimpinan Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta Wakil Dekan, dan Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pribadi dan atas nama
Center for the Study of Religion and Culture, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, CSRC, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, berduka yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhum Dr. Kiai Haji Ahmad Ilyas Ismail, dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, dan sekaligus sebagai Kepala Pusat Kajian Moderasi Beragama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga almarhum diampuni dosa dan hilafnya, diterima amal baiknya, dan meninggalkan kita semua dengan husnul khotimah. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya sangat terkejut siang tadi atas meninggalnya almarhum, karena khususnya 7 bulan terakhir ini saya sangat dekat dan sering berkomunikasi di dalam rangka mengkolaborasikan kerjasama antara CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Rumah Moderasi Beragama dalam mengembangkan pengarus utamaan moderasi beragama di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertama kali saya mengenal almarhum Kiai Haji Ahmad Ilyas itu akan meluncing Rumah Moderasi Beragama. Saat itu CSRC sangat mendukung dan mensupport berdirinya Rumah Moderasi Beragama di UIN Jakarta, dan CSRC berkolaborasi dengan Rumah Moderasi Beragama atau dengan Pusat Kajian Moderasi Beragama UIN Jakarta untuk segera di-launching dan mengadakan webinar. Dan sejak itulah saya bersinggungan dengan almarhum dan hingga saat ini gitu. Nah, ada kesan yang saya tangkap selama berhubungan dengan almarhum. Yang pertama, saya melihat sosok almarhum memiliki semangat yang tinggi, semangat yang luar biasa, tidak kelihatan lelah untuk selalu berpikir dan bekerja bagaimana mengembangkan institusi baru Puji Moderasi Beragama di UIN Jakarta. Sehingga kemudian komunikasi selalu dibangun dan semangat tidak hanya berkomunikasi di siang hari, di malam hari pun juga dilaksanakan komunikasi. Kemudian yang kedua, memang saya setuju sekali bahwa almarhum memiliki sosok yang sangat bersahaja, yang selalu ceria, selalu nampak ya sahajanya dan tidak membeda-bedakan antara senior dan junior. Jadi semuanya bersahaja gitu. Tidak ada gap, tidak ada jarak di antara pengalaman yang saya alami selama ini. Kemudian yang ketiga, yang paling penting yang saya pelajari dari sosok almarhum adalah respect kepada semua. Jadi respect kepada yang muda, gagasan-gagasan yang muda, mungkin ketika kita rapat beberapa kali, kemudian juga ketika kita berdiskusi, jadi ada usulan yang dari yang muda-muda, tetapi ditangkap dan diterima, dan itu menjadi sangat respect gitu kepada gagasan-gagasan yang tidak membedakan antara yang muda dan yang tua gitu. Nah, kemudian yang keempat yang saya saksikan selama proses hubungan saya dengan almarhum adalah almarhum ini memiliki sosok yang bertanggung jawab. Saat peluncuran Pusat Kajian Moderasi Beragama, itu almarhum sangat bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan itu berjalan dengan lancar. Baik dari sisi narasumber, dari sisi proses kegiatan, persiapan kegiatan, dan seterusnya. Nah, untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar dan baik. Dan saya kira dengan pengalaman saya bersinggungan dengan almarhum ini, CSRC, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, kemudian juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kehilangan sosok yang almarhum Kiai Haji Dr. Ahmad Ilyas Ismail ini yang memiliki semangat tinggi, bersahaja, bertanggung jawab, kemudian respect kepada yang lain. Mudah-mudahan praktek atau pengalaman baik ini bisa dijalankan oleh kita semua, dan saya bersaksi bahwa almarhum adalah orang baik, dan insya Allah dengan doa kita semua almarhum diampuni segala dosa-dosanya,
dan diterima amal baiknya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Zen atas bersinggungan saya dengan almarhum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idris Hemai. Dengan adanya pesan dari sahabat dan handai tolan dari almarhum Dr. Kiai Haji Ahmad Ilyas Ismail, maka selesailah acara tahlil virtual warga besar Akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga almarhum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Departo, mohon izin. Terima kasih banyak. Makasih ya atas undangannya, atas ilmunya, dan atas silaturahimnya. Sehat semua, sehat selalu semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dekan izin. Terima kasih. Oke, sama semua izin Pak Dekan, Bu Wadek semuanya, Pak Wadek. Assalamualaikum Prof. Asep, terima kasih atas tausiahnya yang luar Pak biasa. Izin Pak D. Ya, makasih. Izin. Izin. Pak Dekan.